Bab 1951. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Suara Raja Yuan setara dengan mewakili keputusan Pagoda Changyuan, dan itu telah menyebar ke seluruh alun-alun. Jia Ren tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang harus dilakukan, dan segera mengumumkan. Pagoda Changyuan mendapat perintah, tetapi siapapun yang menerangi 9 bintang, terlepas dari kekuatan cahaya bintang, adalah bakat bintang 9. Tuanku mengumumkan bahwa bocah gendut telah lulus ujian batu bakat dan memenuhi syarat untuk ujian bibit kaisar, dan dapat naik ke panggung kaisar. Setelah pengumuman, Jia Ren menunjuk ke ruang tunggu di sisi lain teras kaisar, dan berkata kepada Fei Long, "Kamu bisa masuk sekarang." "Siapa aku? Di mana saya? Kenapa saya di sini? Bagaimana aku bisa lulus tes bakat? Bagaimana aku bisa memiliki bakat bintang 9? Bagaimana bakat bisa tumbuh? Apakah aku beruntung? Apakah aku sedang bermimpi? Apakah saya ayah dari yang luar biasa, atau anak dari kecelakaan?" Fat Long tampak bingung, menggumamkan serangkaian kata-kata bodoh, dan berjalan masuk seperti manusia kayu dengan ratusan ribu alasan. Hingga saat ini, Fei Long masih belum percaya bahwa dialah yang menyinari 9 bintang berbakat tersebut. "Mustahil, aku tidak tahu bakat Fei Long. Dia sama denganku. Dia hanya bisa menerangi 7 bintang. Bagaimana dia bisa menerangi 9 bintang?" Harimau kurus itu meremas ke depan dan menekan Kuan Seng yang hendak menguji. "Biarkan aku pergi dulu, naga gemuk itu bisa menerangi 9 bintang, aku juga bisa, kalau tidak aku tidak akan bisa mengangkat kepalaku." Bos bilang keberadaan Fat Dragon adalah sebuah kecelakaan, jadi jangan mempersulit hidup karena kecelakaan, oke? Kuan Seng berkata dengan marah. "Gemuk panjang dan aku selalu memiliki reputasi yang sama, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Jika dia kecelakaan, maka aku juga harusnya." Souhu mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak percaya, dia dengan kuat mengangkat tangan kanannya, dan segera menekannya pada batu bakat. Pada saat berikutnya, bintang bakat dari batu bakat menyala satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. "Hei, bintang 7. Jia Wang mengerutkan kening, melambaikan tangannya ke arah Souhu, dan berkata sambil mencibir, "Anak gendut itu mengalami kecelakaan, tapi bukan berarti kamu, anak kurus, juga mengalami kecelakaan. Pergilah dengan sadar dan jangan ganggu orang lain." Petik 2. Segera setelah kata-katanya selesai, batu bakat memancarkan cahaya redup lagi, dan bintang bakat ke-8 menyala dengan lemah. Ini menyala lagi. Jia Wang terkejut, sangat terkejut. Dan saat berikutnya, bintang talenta ke-9 juga bersinar redup. Meskipun bintang bakat ke-8 dan ke-9 muncul, cahaya bintangnya agak redup, persis sama dengan milik Fei Long sebelumnya. Benar saja, naga gemuk adalah anak kecelakaan, begitu pula aku, macan ramping. Souhu tertawa terbahak-bahak, tertawa hingga wajah Jia Wang menjadi malu, dan semua penonton menjadi bingung. Anak laki-laki gemuk seperti ini, dan anak laki-laki kurus seperti ini. Yang gemuk dan yang kurus sungguh aneh. "Kamu lulus, masuk." Raja Jia tidak punya pilihan selain mengumumkan. "Kami berempat, tinggi dan pendek, naga gendut, sudah bermain sejak kecil, dan bakat kami sama sejak kecil. Naga gemuk dan harimau kurus bisa menerangi 9 bintang, jadi mustahil bagi kami untuk tidak melakukannya, untuk menyalakannya." Benar, keberadaan keempat makhluk menakjubkan kita semuanya adalah sebuah kebetulan. Gao Hai dan Aisan juga meremas, dan mendorong Kuan Seng ke bawah lagi. Mereka tertarik pada Fat Dragon dan Slender Tiger, dan bersikeras untuk mengujinya terlebih dahulu. Benar saja, hasil tes Gao Hai dan Aisan sama dengan hasil tes Fat Dragon dan Slender Tiger. 9 bintang semuanya terang, 7 terang dan 2 gelap. Tinggi, pendek, gemuk dan kurus, mengejutkan penonton. Ada banyak hal aneh hari ini, kalian berdua lulus. Jia Wang mengerutkan kening, melambaikan tangannya ke belakang, dan memberi isyarat kepada keduanya yang tinggi dan pendek untuk memasuki arena. "Seperti yang saya katakan, orang gemuk dan kurus bisa bersinar, begitu pula kita yang tinggi dan pendek. Kecelakaan ada di mana-mana." Keduanya tinggi dan pendek tertawa keras, dan di bawah tatapan bingung banyak orang, mereka memasuki arena dengan berbagai semangat. Lu Chen juga sangat bingung. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu harus berkata apa. "Apa lagi yang bisa saya katakan?
Tidak apa-apa kalau Fei Long mengalami kecelakaan, tapi 3 lainnya juga kecelakaan. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak, pasti ada alasannya. Mungkinkah mereka berempat, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus, mendapat kesempatan yang tidak terduga? Lu Chen mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya, berpikir keras. Aku ingin membuat kecelakaan juga. Quan Sheng meraung tidak yakin, mengangkat telapak tangannya yang besar, dan menekan kuat-kuat batu bakat itu. 1 2 3 4 5 6. 6 bintang talenta bersinar, bersinar terang. Bakat bintang 6, tidak akan ada kejutan lagi kan? Jia Wang hanya tertawa, tapi senyumannya belum sepenuhnya mekar, dan membeku dalam sekejap. Karena, cahaya bintang redup lainnya melintas di atas batu bakat, dan bintang bakat ke-7 bersinar lemah, diikuti oleh bintang ke-8 dan ke-9. Pada saat itu, mata Lu Chen berbinar, dia berpikir, dan wajahnya terkejut. Haha, aku juga mengalami kecelakaan. Quan Sheng mengangkat kepalanya dan tertawa panjang, memuntahkan semua depresi di hatinya. Jika tidak, 4 orang tinggi, pendek, gemuk dan kurus lulus ujian, tetapi dia, sebagai tokoh militan nomor 1 di Legiun, tidak bisa lulus, dan dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Jika keempat orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus itu adalah anak tertua dari 4 keluarga besar, dan mereka juga merupakan 4 kekuatan pembantu utama, atau petualangan atau kesempatan yang diberikan oleh keluarga, maka itu telah membuat kecelakaan. Kemudian, Quan Sheng tidak berasal dari latar belakang terkemuka, dia bukanlah sosok pendukung, dan dia berperilaku cukup baik pada saat-saat biasa, dan bakatnya lebih rendah daripada tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Pada dasarnya, tidak ada kejutan. Namun, sama seperti burung ini, Quan Sheng juga memancarkan bakat bintang 9, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri anggota Legiun lainnya. Sekalipun Quan Sheng mengalami kecelakaan, mereka bisa melakukannya. Ayo, Fest dan Niu Dinglianjue maju dan menguji batu bakat satu demi satu. Namun hasil tes sapi dan kudanya sama, dan ada juga yang mengalami kecelakaan. 9 bintang semuanya terang, 5 terang dan 4 gelap, lulus ujian yang sama. Kemudian, Ding Li pun datang untuk mengikuti tes, dan hasilnya sama dengan hasil tes banteng dan kuda. Maaf, tidak apa-apa jika kamu lulus ujian, kok kamu malah lulus ketiganya yaitu Niu Ma dan Ding Li. Mata Lu Chen berbinar, kepalanya berputar cepat, tapi dia masih tidak bisa memikirkan alasannya. Pada saat itu, Lu Chen sangat bingung. Mungkinkah kelompok orang ini mendapatkan kesempatan besar bersama tanpa membuat keributan? Anda punya peluang besar, kenapa tidak Anda sebutkan padanya, bos? Apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang bintang bakatnya tidak cemerlang. Bagaimana mereka melakukan itu? Jia Wang merasa kepalanya tidak cukup, dan dia takut ada yang tidak beres, jadi dia segera meminta seseorang untuk mengganti batu. Bakat itu, mungkin ada yang salah dengan batu bakat ini, coba yang lain. Batu bakat telah diganti, kalian terus maju dan menguji. Mengikuti kata-kata Jia Wang, Wan Yan dan Cai Niao maju dan memeriksa satu persatu. Namun, Wan Yan dan Cai Niao tidak mengatakan apapun tentang cahaya bintang yang redup, mereka langsung menerangi 9 bintang berbakat, dan cahaya bintangnya terang. Tubuh roh api dan tubuh roh petir sudah menjadi talenta tingkat atas, bagaimana mungkin mereka gagal mengaktifkan talenta bintang 9? Itu normal sekarang, batu bakat tadi mungkin rusak, dan biarkan orang-orang itu lolos begitu saja. Jia Wang menghela nafas lega, dan tidak mudah untuk mengejar orang-orang yang pernah bermain-main sebelumnya, jadi dia terus memimpin pemeriksaan. Namun, Jia Wang baru saja melepaskan nafas ini, dan nafas berikutnya kembali tertahan di tenggorokannya. Setelah itu, setiap kali dia menarik napas, napas itu tersangkut di tenggorokannya, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Sebab, talent stone baru datang lagi, dan ada lagi talent star dengan corak berbeda. Ribuan anggota Legiun fanatik yang tersisa datang untuk menguji satu persatu, dan semuanya dapat menerangi 9 bintang, tetapi hanya sedikit dari 9 bintang yang terang, dan kebanyakan dari mereka memiliki banyak bintang dengan bakat redup. Semua anggota Legiun fanatik yang menguji bakat mereka, semuanya memamerkan bakat bintang 9 mereka, semuanya lulus tes bakat, dan semuanya memenuhi syarat untuk tampil di atas panggung. Prestasi seperti itu tentu saja mengejutkan jutaan prajurit di seluruh alun-alun. Sial, ada sebanyak 5.000 orang, semuanya memiliki talenta bintang 9.
Dari mana datangnya kelompok orang ini? Ya Tuhan, apakah begitu mudah untuk menerangi 9 bintang dari batu bakat? Monster macam apa ini? Mungkinkah mereka semua memiliki bakat bintang 9? Jika demikian, itu akan luar biasa. Orang dengan bakat bintang 9 memiliki peluang bagus untuk menjadi raja sejati. Jika 5.000 dari mereka menjadi raja sejati, itu akan menakutkan. Kentut yang buruk, mereka semua adalah rekan kita. Jika mereka semua menjadi raja sejati, itu akan menjadi keberuntungan umat manusia dan kemalangan bagi ras musuh. Mereka sangat mesum, bagaimana jika mereka semua naik ke puncak ketika mereka naik ke platform kaisar? Omong kosong, candaan, apa itu mungkin? Mustahil. Setiap tes di Miao menghilangkan setidaknya 90% orang. Apakah menurut Anda mencapai puncak semudah itu? Bakat hanyalah tingkat pertama, dan faktor lain seperti seni bela diri harus digabungkan untuk menciptakan bakat tinggi. Jika tidak, jalanan akan dipenuhi dengan bibit kaisar. Kerumunan penonton mengacungkan jari dan banyak bicara. Bahkan bilik juri pun menjadi ramai karenanya. Raja yang sebenarnya semuanya terkejut dan terus saling berbisik. Saudara Lu, bangsamu telah lulus ujian, sekarang giliranmu untuk bermain. Raja Jia menekan keterkejutan di hatinya, memasang wajah tersenyum, dan mengatakan ini kepada Lu Chen. Jangan sibuk, semua orang yang baik padaku sudah diuji, aku akan datang lagi. Lu Chen mengangguk, dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, Waner, kamu dan 9 pelayan boleh pergi. Waner berada di sisi Lu Chen sepanjang waktu, termasuk 9 pelayan, tidak satupun dari mereka yang berinisiatif pergi memeriksa tanpa perintah Lu Chen. Sekarang Lu Chen diperintahkan untuk turun, Waner secara alami merespons dan menyelesaikan level tersebut terlebih dahulu. Waner awalnya adalah talenta bintang 9, dan jika dia mengujinya lagi, dia masih cemerlang dengan ke-9 bintang itu. Setelah itu, 9 pembantu juga menyelesaikan level tersebut. Bakat dari 10 pelayan semuanya sama, Lingxi adalah talenta bintang 9, begitu pula 9 pelayan lainnya. Hanya saja bakat Lingxi lebih tinggi dari 9 lainnya, dan potensinya bahkan lebih besar. Oke, giliranku. Lu Chen meregangkan pinggangnya dan tidak memiliki pemikiran lain, jadi dia langsung mendekati batu bakat. Menurut prediksinya, sebagian besar anggota Legiun Fanatik tidak akan mampu melewati level batu bakat. Namun, keajaiban terjadi, dan semua anggota Legiun berhasil melewati level tersebut. Dengan cara ini, meskipun dia, bos dari Fanatical Legion, tidak memiliki dantian atau bakat, dia masih bisa melewati level tersebut, bukan? Meskipun hal ini mengganggu berbagai rencananya, dia tidak punya pilihan. Faktanya, rencananya cukup berantakan. Dia tidak berencana untuk naik ke puncak panggung kaisar pada awalnya. Ia sebenarnya sangat senang saat mendengar bakatnya akan diuji. Dia pasti tidak akan bisa lulus tes bakat. Jika dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk tahap kaisar, dia tidak akan bisa menjadi di Miao. Namun, ketika dia mendengar bahwa Kaisar Miao dapat memilih gunung di pinggiran kota, rencananya berubah lagi. Sekarang seluruh pasukan telah lulus tes bakat, dia harus pergi ke platform Kaisar dan mencapai puncak. Jika dia tidak menjadi Kaisar Miao, Yuan Wang akan fokus pada Sangguan Jin, maka dia akan mendapat masalah besar. Jangan berani berkata apa-apa lagi, tapi Sangguan Jin pasti bisa naik ke puncak dan menjadi Kaisar Miao. Tentu saja, tidak apa-apa bagi orang Ling untuk mencapai puncak, mereka bukan manusia, dan Raja Yuan tidak akan berurusan dengan mereka. Sebelumnya, dia berpikir tentang bagaimana menghindari tes bakat dan langsung menuju platform kaisar. Sekarang tidak perlu banyak-banyak, cukup cek langsung, pokoknya talent star dari talent stone akan menyala. Masalah besarnya, ke-9 bintang yang dia nyalakan semuanya redup. Saudara laki-lakinya melakukan debut, menyinari 100 atau lebih bintang berbakat, dan mengejutkan dunia. Di sisi lain, Fat Dragon berteriak dan tersanjung. Bocah gendut, kamu bicara omong kosong, talenta bintang 9 sudah dibatasi, bagaimana bisa ada 100 atau lebih? Lu Chen menggelengkan kepalanya dengan marah, mengangkat tangannya yang besar, menekannya pada batu bakat, dan menunggu Liang Xing. Di alun-alun Nuoda, ada keheningan, dan jutaan orang menunggu dengan penuh semangat, menunggu untuk melihat 9 bintang berbakat Lu Chen menyala. 1 nafas berlalu, dan batu bakat itu tetap diam. 3 napas telah berlalu, dan batu bakat tidak memiliki cahaya. 10 napas telah berlalu,
dan batu bakat tidak memiliki bintang. 100 napas telah berlalu, dan suara bakat si Tao tetap sama. Ayo pergi, ratusan napas, bahkan jika 10 orang telah diuji, dia bahkan tidak menyinari bintang bakat. Dia pria dari Wall, dia tidak membuat Wall, dia tidak punya bakat, dia hanya membuang-buang kayu, dan bintang bakat di bidang Wall. Aku kehilangannya, tapi bahkan kayu sisa pun berani datang ke platform Kaisar, siapa yang memberinya keberanian? Aku kehilangannya, dia memiliki energi nyata yang melonjak di sekujur tubuhnya, dia bukan kayu sisa, oke. Sialan, dia adalah orang suci dari tulang giok, bagaimana mungkin sepotong sampah bisa menjadi orang suci, dan bagaimana dia bisa berkultivasi? Saya kehilangannya, anak ini sungguh aneh, dia memiliki kultivasi tetapi tidak memiliki bakat. Itu benar-benar membalikkan pemahaman saya tentang kultivasi. Saat itu, penonton dan juri sebenarnya menjadi heboh, dan diskusi berlangsung riuh dan riuh. Tidak masuk akal, kita semua bisa menyalakan bakat bintang 9, kenapa kakak senior tidak bisa menyalakannya? Artinya, fanatik legion kita adalah satu. Kita makan, minum, dan berpencar. Semuanya, sama. Kenapa kita tidak bisa melewati level dan bos tidak bisa? Aneh sekali. Aku melihat banyak hal aneh, tapi aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu hari ini. Mungkinkah bosnya terlalu kuat, dan batu bakat tidak mengenalinya? Ya, itu mungkin. Wow. Di sisi lain, seluruh fanatik legion tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Lu Chen sudah bingung, merasa luar biasa, tidak mungkin, jika 5.000 orang lulus ujian, saya tidak bisa lulus. Jia Ren, apa yang kamu lakukan? Di ruang juri, Do Wang tidak bisa duduk diam, dan tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan memarahi. Nima, sulit membawa Lu Chen ke sini untuk menguji di Miao, katakan padaku bahwa Lu Chen bahkan tidak punya bakat. Apalagi hasil tes Lu Chen masih nihil bakat, kayu sisa. Bagaimana seseorang bisa mempercayai hal ini? Bagaimana hal ini memberitahu dia untuk berurusan dengan Yuan Wang? Jia Ren pasti melakukan sesuatu. Ben, raja ini juga tidak tahu. Raja Jia juga memasang ekspresi bingung di wajahnya, melihat bahwa dia tidak bisa membuat janji dengan Raja Yuan, dia hampir menangis. Lu Chen tidak dapat menemukan bintang berbakat, dan Jia Wang yakin. Nenek, aku mendengar dari Raja Yuan bahwa Lu Chen adalah karakter yang tangguh, tetapi orang suci bertato tulang memiliki kekuatan untuk membunuh Raja sungguhan. Anda memberitahu saya sekarang bahwa Lu Chen bahkan tidak memunculkan satupun bintang berbakat, jadi itu pasti sia-sia, bisakah Anda mempercayainya? Energi sebenarnya dalam tubuh Lu Chen melonjak, mungkinkah budidaya orang suci tulang giok jatuh dari langit? Saudara Lu, berhentilah bermain, ini sudah larut, kamu dengan patuh menyalakan bintang bakatmu, dan pergi ke panggung Kaisar sesegera mungkin. Jia Wang mengerutkan kening dan tidak punya pilihan selain membujuk Lu Chen. Saya tidak bermain, saya benar-benar ingin menyalakan 9 bintang, tetapi saya benar-benar tidak menyalakan satupun. Alis Lu Chen hampir berkerut, yang sungguh aneh. Mengapa seluruh legiun bisa menyalakan 9 bintang, tapi kenapa dia tidak? Dia dan seluruh pasukan yang berjumlah 5.000 orang telah bersama-sama, meminum pil yang sama, melakukan latihan yang sama, mengapa setiap orang mengalami kecelakaan, tetapi dia tidak? Apa-apaan ini? Mungkin, batu bakat ini rusak, kamu bisa mencoba batu bakat yang lain. Raja Jia melamar, masuk akal, Lu Chen mengangguk, segera berbalik dan berjalan ke batu bakat lain, dan mengujinya lagi. Setelah 100 napas, batu bakat itu bahkan tidak muncul. Ganti lagi, Raja Jia melamar lagi, dan Lu Chen mengikutinya. Ada 81 batu bakat di tempat kejadian, dan Lu Chen bergantian. Jika satu bagian tidak bagus, dia akan menggantinya dengan yang lain, dan memeriksa setiap bagian. Pagoda Changyuan, jendela di lantai paling atas, sosok menakutkan itu sedang menatap Lu Chen. Ada banyak hal aneh hari ini. Sebenarnya ada 5.000 orang yang lulus tes bakat, dan ada ribuan orang yang bintang bakatnya dipaksa bersinar oleh kungfu. Benarkah ada ribuan orang yang telah berlatih 9 kungfu mendalam? Zhan Tianmen, dari kebangkitan hingga keheningan, jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Kapan ribuan keturunan muncul? Apakah ribuan orang ini mengetahui keterampilan tempur yang menebas langit? Kembalilah dan periksa baik-baik apakah orang buta itu sudah mati. Tapi anak ini, bahkan lebih aneh lagi.
Dia jelas memiliki basis budidaya orang suci tulang giok, tapi dia tidak memiliki bakat apapun. Apa yang terjadi? Lupakan saja, kaisar ini telah menghilang selama 100.000 tahun, terlepas dari urusan dunia, tidak peduli betapa anehnya hal itu tidak ada hubungannya dengan kaisar ini, mereka bisa menghadapinya sesuka. Mereka, di benua Yuanwu, energi spiritual dihidupkan kembali, keberuntungan kaisar akan segera keluar, dan bencana akan datang. Sosok itu mengerutkan kening, bergumam tanpa henti, perlahan menutup jendela, lalu menghilang. Dan di bawah lantai atas, sekitar 1.000 kaki jauhnya, terdapat balkon besar, tempat beberapa tokoh inti pagoda Changyuan berdiri. Haha, anak ini Lu Chen tidak memiliki bakat, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berada di platform kaisar. Raja Qi mengangkat kepalanya dan tersenyum, berkata demikian. Jika Anda tidak pergi ke platform kaisar, Anda tidak bisa menjadi bibit kaisar, yang setara dengan dikeluarkan dari daftar hitam Yuan Wang. Dia sangat senang Lu Chen lolos dari cengkeraman Raja Yuan dan bisa terus tumbuh dan berkembang. Tanpa bakat, dari mana asal budidayanya? Namun Raja Yuan bertanya balik. Ini, Raja Qi terdiam, dia pasti punya bakat, mungkin bakat itu istimewa, dan tidak bisa ditampilkan di batu bakat. Raja Yuan tidak terlalu peduli, dia berspekulasi seperti ini, seorang suci yang dapat membunuh raja yang sebenarnya memiliki potensi yang besar. Bahkan jika dia tidak menyinari bintang bakat, tidak ada yang percaya bahwa dia akan menyia-nyiakannya, seni bela diri. Apa maksud Raja Yuan? Raja Qi bertanya. Beri dia kesempatan untuk naik tahta, kata Yuan Wang. Dia bahkan tidak bisa melewati level batu bakat. Dia tidak bisa naik ke puncak panggung kaisar, dan dia bahkan tidak bisa menaiki anak tangga pertama. Kata Raja Qi, mari kita bicarakan hal ini ketika dia tidak bisa naik ke panggung kaisar. Mata Raja Yuan berkedip dan matanya suram, lalu dia mengirimkan suara ke alun-alun utama. Dia ingin Lu Chen naik ke platform kaisar, tetapi dia tidak ingin menggunakan namanya sendiri untuk secara terbuka membuat pengecualian untuk Lu Chen, jadi dia secara alami menemukan seseorang untuk berdiri di atasnya. Di sisi lain alun-alun utama, Lu Chen menyentuh 81 batu bakat, tetapi tidak ada satupun bintang bakat yang menyala. Banyak orang di tempat kejadian menjadi tidak sabar, mencemooh dan mencemooh lagi dan lagi. Baiklah, Raja Jia, bisakah kamu membuatkan kasus khusus untukku dan biarkan aku mencobanya di panggung kaisar? Lu Chen sedikit cemas, jadi dia berdiskusi dengan Jia Wang, setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu hadiah besar, dan kamu akan puas. Hei, kakak Lu, paman Lu, aku juga berharap kamu akan berada di panggung kaisar, dan terlebih lagi. Raja Jia juga sedang terburu-buru, tapi dia tidak berdaya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, namun, menguji bakat adalah persyaratan wajib untuk memasuki tahap kaisar. Jika Anda gagal melewatinya, Anda tidak akan bisa melewatinya. Anda membuat pengecualian. Siapa yang berhak? Lu Chen bertanya. Pagoda Changyuan, pagoda terpencil yang menjulang tinggi di kejauhan dinasti Jia, dengan kaku berkata, tokoh besar di pagoda, seperti Raja Yuan, berhak memutuskan apakah akan membuat pengecualian untuk Anda. Kalau begitu aku harus pergi ke pagoda Changyuan untuk mencari Raja Yuan. Lu Chen bertanya lagi, pagoda Changyuan dijaga oleh orang-orang kuat, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Kata Raja Jia, kalau begitu aku akan melupakan mencari Raja Dou, bukankah Raja Dou juga anggota pagoda Changyuan? Kata Lu Chen, benar, tapi Raja Dou menempati posisi terakhir di pagoda Changyuan, jadi dia tidak memiliki kekuatan. Jia Wang berkata dengan suara rendah. Dou Wang, dia bilang kamu tidak punya hak untuk membuat pengecualian untukku. Begitu Raja Jia selesai berbicara, Lu Chen melihat ke belakang Raja Jia dan berkata demikian. Dengan baik, saat itu, wajah Jia Wang tiba-tiba menjadi hitam. Saat ini, dia menyadari ada orang tambahan di belakangnya. Bukankah orang-orang itu hanyalah Dou Wang? Pada saat itu, 100.000 kuda berlari keluar dari hatinya, dan menyapa Lu Chen 100.000 kali dari dalam keluar. Nima, Lu Chen, bajingan kecil ini, tidak mengingatkanku ketika Dou Wang datang, dan bahkan menyodok punggungku di depan Dou Wang. Oh tidak, itu dadanya. Jika ada kesempatan di masa depan, jika saya tidak memberi Anda 10.000 pasang sepatu kecil, nama keluarga saya bukan Jia. Jia Ren, kamu menjelek-jelekkan raja di belakangmu, apakah kamu mendekati kematian?
Raja Dou berteriak dengan marah. Tidak, tidak, Raja Dou salah paham, dan Lu Chen juga salah paham. Raja ini tidak bermaksud seperti itu, dan jelas tidak bermaksud seperti itu. Raja Jia sangat ketakutan sehingga satu Buddha keluar dari tubuhnya dan dua lainnya naik ke surga. Mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa. Buatlah kasus khusus untuk Lu Chen dan biarkan dia pergi ke platform Kaisar. Dou Wang tidak mau repot-repot berbicara dengan Jia Wang, jadi dia berkata begitu. Dou Wang, ini melanggar aturan. Raja Jia sedikit gemetar, Raja Dou tidak punya hak untuk membuat pengecualian, dia tidak bisa patuh. Lakukan saja, Raja bertanggung jawab atas masalah ini. Dou Wang berkata dengan percaya diri. Karena Raja Yuan mengiriminya pesan dan memintanya untuk bertanggung jawab mengirim Lu Chen ke platform Kaisar, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Setelah keputusan bulat para juri, kasus khusus akan dibuat untuk Lu Chen, dikecualikan dari tes bakat. Mendengar ini, Jia Wang bahkan tidak memikirkannya, dan meskipun ada keributan dari banyak orang di tempat kejadian, dia masih membuat pengumuman. Raja Jia juga bukan orang bodoh, Raja Dou berani mengambil tanggung jawab, jadi tentu saja Raja Yuan yang memerintahkannya, dan dia tidak ada hubungannya dengan itu. Ini sudah larut, cepat selesaikan semuanya. Desak Dou Wang. Semua tes bakat sudah selesai, dan tes di Miao dimulai, ayo mulai. Membuka panggung yaitu Kai Feng Deng Ditai. Setelah pengumuman Raja Jia, beberapa raja sungguhan terbang keluar dari ruang juri untuk membuka segel di pintu masuk panggung Kaisar. Kali ini, para calon di Miao yang sudah lama menunggu di luar bergegas menuju alun-alun satu persatu. Kandidat Kaisar Miao ini telah lulus tes bakat, dan sedang menunggu untuk berada di panggung Kaisar untuk menguji Kaisar Miao. Namun karena Jia Wang harus menunggu orang-orang yang dibawa oleh Dou Wang, maka jam bukanya diundur, sehingga mereka harus keluar untuk istirahat. Kini, setelah mendengar Jia Wang mengumumkan pembukaan panggung, mereka kembali memasuki arena. Lu Chen. Suara wanita yang akrab terdengar dari antara calon Kaisar Miao. Lu Chen berbalik dan melihat seorang gadis cantik berlari ke arahnya. Ming Yue. Lu Chen tertegun pada awalnya, lalu gembira, dan dalam sekejap, gadis itu sudah bergegas ke arahnya. Ayo, ayo, lama tidak bertemu, peluk aku. Lu Chen sedang dalam suasana hati yang baik, membuka tangannya, dan memeluk Ming Yue atau semacamnya. Tak disangka, bayangan indah bulan cerah melintas dan menghilang di depan matanya, dan ia langsung memeluk kesepian. Kemudian, dia menoleh dengan kesepian dan melihat Ming Yue dan Wan Er sedang berpelukan. Putri, Xiao Wan, putri, sungguh luar biasa bahwa Anda telah menjadi raja sejati. Xiao Wan, kamu sudah setengah jalan untuk menjadi raja sejati, dan kamu akan segera menjadi raja sejati. Putri, kamu menjadi raja sejati begitu cepat. Istana Binatang Roh pasti telah membayarmu banyak uang. Ya, hanya saja Gongmen membayar terlalu banyak untuk melatih saya, dan saya sangat menyesal. Sekte Binatang Roh memperlakukanmu dengan tulus, dan kamu harus membayar kembali Sekte Binatang Roh dengan baik di masa depan. Kakak beradik, Ming Yue dan Xiao Wan bertemu lagi, berbicara dan tertawa, dan mau tidak mau mereka mengobrol panjang lebar. Lu Chen berdiri di samping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Merasa sedikit berlebihan, dia pergi dengan tenang. Kakak laki-laki, kakak laki-laki. Fei Long berlari, mendekati Lu Chen dan bertanya dengan hati-hati, saudaraku, kamu adalah seorang prajurit, mengapa semua orang mengalami kecelakaan, tetapi kamu tidak? Karena, Lu Chen ragu-ragu untuk berbicara, awalnya ingin mengatakan alasannya, tetapi mengubah kata-katanya untuk sementara, bukan kebetulan jika semua orang bisa lulus ujian, tapi itu kecelakaan jika saya tidak bisa lulus ujian. Faktanya, setelah menyentuh 81 batu bakat, dia menebak alasannya. Itu karena agak menakutkan untuk tidak menceritakannya. Jika sampai bocor, itu akan mempengaruhi keakuratan tes bakat di masa depan, jadi dia merahasiakannya saja. Orang lain tidak bisa menebak alasannya, tapi dia pasti bisa menebaknya, karena itu ada hubungannya dengan dia. Dia juga berpikir keras untuk waktu yang lama sebelum dia berpikir bahwa mungkin ada masalah dengan metode kultivasinya. Anggota seluruh legiun fanatik awalnya melakukan latihan yang berbeda, tetapi kemudian bersatu dan beralih ke latihan baru yang kuat. Itu adalah teknik eksklusif Zhan Tianzong, yang dia warisi dari orang tua buta, dan kemudian meneruskannya ke seluruh pasukan fanatik. 9 Suan Kung Fu.
Dia tidak berlatih Jiuxuan Gong, tetapi dia telah melihat metode latihan Jiuxuan Gong, yang berfokus pada dantian dan berputar di sekitar dantian, yang secara samar-samar memiliki efek memperkuat dantian. Dan kekuatan dantian secara langsung mempengaruhi tingkat bakat. Jadi tidak sulit baginya untuk menebak bahwa alasan mengapa Fei Long dan yang lainnya menyinari bintang-bintang berbakat yang redup adalah karena kekuatan Jiuxuan Kung memaksa bintang-bintang berbakat untuk bersinar terang. Dan dia, sebagai bos dari Legiun Fanatik, dia adalah satu-satunya anggota Legiun yang belum berlatih 9 kungfu mendalam dan tidak memiliki bakat, jadi tentu saja dia tidak dapat menyalakan bintang bakat. Kenapa kamu ragu untuk bicara? Aku tidak ingin bicara tentang jatuh. Aku tidak peduli untuk mengetahuinya. Fei Long menatap Lu Chen dengan tatapan kosong, dan berkata, untungnya, mereka membuatkan kasus khusus untukmu, jika tidak, itu akan menjadi kecelakaan, saudara. Jika mereka tidak memberikannya, saya akan menemukan cara untuk membuat mereka memberikannya. Kata Lu Chen. Sambil berbicara, dua kenalan lagi datang, seorang pria dan seorang wanita, dengan senyum di seluruh wajah mereka, menyapa Lu Chen dari jauh. Lu Chen, aku tidak menyangka kamu datang ke kota Zhongzhou untuk menguji Kaisar Miao. Lu Chen, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Lu Chen Dingqing melihat pria dan wanita itu adalah Ling Chang dan Song Man. Selain itu, Song Man tidak lagi mengenakan jubah Qingming, melainkan jubah makhluk roh. Selamat kepada kakak senior Song Man karena telah bergabung dengan Istana Binatang Roh. Kalian akhirnya bisa tinggal bersama kakak senior Ling Chang. Aku ingin tahu kapan kalian berdua akan menikah. Lu Chen tertawa, menangkupkan tinjunya untuk memberi selamat kepada Song Man. Ini menunjukkan bahwa Song Man telah diterima di Istana Binatang Roh, dan telah sepenuhnya menarik garis yang jelas dengan Istana Qingming. Istana Binatang Spiritual menerima murid dengan sangat ketat, tidak seorang pun yang bukan Master Binatang akan diterima. Sekarang, jika Istana Binatang Roh dapat menerima Master Non-Binatang sebagai Master tingkat pemula, itu pasti karena seni suci teratai surgawi Song Man. Mereka yang keluar dari Istana Qingming semuanya adalah dokter, dan mereka termasuk dalam kekurangan. Pasukan tambahan, penyembuh diinginkan oleh kekuatan apapun, dan Istana Binatang Roh yang bangga tidak terkecuali. Ini, mendengar kata, menikah, Song Man tersipu dan menjadi malu. Kami telah berjanji bahwa ketika kami menjadi raja sejati, kami akan menikah. Ling Chang tertawa, oh, ketika aku bertemu denganmu di Wastelen Timur, kamu adalah orang suci tulang giok. Setelah sekian lama, kamu hanya setengah langkah raja sejati. Lu Chen berhenti, lalu tersenyum lagi, sekarang, bahkan Ming Yue telah menjadi raja sejati, kemajuan kultivasimu tidak terlalu baik. Saudari muda Ming Yue berbeda dari kita, dia adalah murid paling berbakat di istanaku, dan dia juga satu-satunya master binatang di benua Yuanwu yang mengendalikan binatang unicorn. Dia sangat didukung oleh istanaku, dan itu adalah masalah tentu saja agar dia menjadi raja sejati. Ling Chang tertawa, dan berkata dengan tidak setuju, kami tidak ada bandingannya dengan junior sister Ming Yue, tetapi Song Man dan saya tidak buruk dalam hal bakat kita akan menjadi raja sejati dalam 10 tahun. Hei, 10 tahun itu terlalu lama, bisakah kamu menunggu? Lu Chen menghela nafas, mampu menunggu. Ling Chang mengangguk, dan berkata lagi, bagi kami para pejuang, 10 tahun tidak lebih dari sekejap mata, jadi mengapa tidak 100 tahun? Kamu baru saja bertanya kepada kami, bagaimana dengan dirimu sendiri? Saat ini, Song Man tiba-tiba berbicara. Aku ini apa? Lu Chen terkejut. Aku pernah mendengar Ming Yue berkata bahwa kamu berjanji padanya bahwa setelah kamu mencapai puncak seni bela diri, kamu akan menikah. Manusia pinus tertawa. Ya, ini adalah janji yang kubuat, dan pasti akan dipenuhi. Lu mengangguk dengan berat. Di benua Yuanwu, di mana kaisar tidak keluar, raja sejati dihormati, dan raja sejati adalah puncak seni bela diri. Song Man melirik Lu Chen, dan berkata, sekarang Ming Yue telah menjadi raja sejati, dia akan mencapai puncaknya sebelum kamu, bagaimana denganmu? Bekerja keras, saya yakin itu akan segera terjadi. Lu Chen tersenyum, saya percaya ini. Saat pertama kali bertemu dengan Anda baru setengah langkah dalam mengolah para dewa. Sekarang Anda bahkan telah mengolah tulang giok. Tidak ada yang bisa menandingi bakat tinggi dan kultivasi cepat Anda. Ling Chang berhenti sejenak, lalu berkata, selama kamu bekerja lebih keras, kemungkinan besar kamu akan menjadi raja sejati sebelum kami. Saat itu,
Kamu dan Mingyue bisa memenuhi janjimu dan menjadi pasangan mulai sekarang. Songmen tampak senang, dan menambahkan kalimat lain untuk Ling Chang. Harus. Lu Chen terkekeh, janji kepada Mingyue dibuat pada saat-saat biasa, dan itu harus dipenuhi. Dan Waner, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini sekarang, dia masih seorang bijak tulang giok, dan akan memakan waktu lama sebelum dia menjadi raja sejati. Terlebih lagi, raja sejati adalah puncak seni bela diri, itu untuk orang lain, tapi tidak untuk Lu Chen. Lu Chen berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue. Dia baru membangunkan 5 naga sekarang, dan keempat naga itu belum terbangun. Puncak seni bela diri jelas bukan level raja yang sebenarnya, tapi lebih tinggi. Tetapi Lu Chen tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan dirinya sendiri sebagai standar, jika tidak akan ada puncak dalam seni bela diri. Kapan dia akan menjadi pemimpin? Melihat sikapmu, aku lega, aku sangat bahagia untuk Mingyue. Manusia pinus tertawa, tapi menurutku Mingyue dan aku tidak bisa mengalahkan kalian berdua. Lu Chen tersenyum, meraih Chaos Orb, mengeluarkan kotak brokat, dan menjejalkannya ke Songman. Ini adalah hadiah dariku untuk kalian berdua, jadi anggaplah ini sebagai hadiah ucapan selamat dariku sebelumnya. Kami, orang seni bela diri menghargai kebaikan dan kesetiaan. Anda tidak perlu bersikap sopan. Songmen memegang kotak brokat dan berkata sambil menghela nafas. Aku sudah terbiasa dengan ini, jadi jangan temui orang luar. Lu Chen melambaikan tangannya, lalu tersenyum, kalian berdua buka dan lihat apakah kalian menyukainya. Oke, coba saya lihat apa itu. Ling Chang tidak sopan, dia mengulurkan tangannya untuk membuka kotak brokat, dan melihat ke dalam bersama Songmen. Saat berikutnya, wajah keduanya berubah drastis di tempat, dan Ling Chang buru-buru mengembalikan kotak itu agar tidak terlihat oleh orang lain. Ini, bagaimana mungkin? Ling Chang begitu terkejut hingga dia tergagap. Dia tahu cara mengukur, dan dia tahu bahwa barang-barang di dalam kotak brokat adalah harta langka, dan dia tidak bisa memberitahukannya di depan umum. Jika tidak, dia akan menimbulkan masalah besar. Karena, dia melihat di dalam kotak itu ada tumpukan pil Jiuxuan Truking. Belum lagi Jiuxuan, meskipun Yixuan, Zhongzu tidak memilikinya. Pil Raja Sejati Xuanwen hanya untuk penggunaan internal Danzong, dan tidak akan mengalir keluar. Bagaimana kamu bisa memiliki 9 pelet Raja Sejati yang cantik dan memberi kami begitu banyak, bagaimana kamu mendapatkannya? Songmen juga terkejut, dan tidak berani bertanya secara langsung, tetapi mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen. Jangan tanya dari mana asalnya, kamu baru saja mengambilnya. Lu Chen tersenyum, dan menjawab, tidak banyak, hanya 300 keping, tetapi cukup bagimu dan kakak senior Ling Chang untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Bagaimana Ling Chang dan saya bisa mendapatkan hadiah sebesar itu? Mentransmisikan suara lagi. Jiuxuan Truking Pellet adalah harta yang tak ternilai harganya di luar, tapi bagiku itu bukan apa-apa. Ini hadiah dariku untukmu dan kakak senior Ling Chang. Silakan menggunakannya. Lu Chen menggema. Lu Chen, hadiahmu ini sangat berharga, dan juga sangat penting bagi Ling Chang dan aku. Anda dapat banyak membantu Ling Chang dan saya berterima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Songmen tidak lagi mengirimkan suara, tetapi membungkuk sedikit kepada Lu Chen, dengan tulus berterima kasih padanya. Lu Chen, hadiahmu terlalu besar, dan Songman dan aku tidak bisa memberimu hadiah sebagai balasannya. Ling Chang berkata, ayolah, kalian berdua jangan sopan padaku, itu membuatku merasa tidak nyaman. Lu Chen melambaikan tangannya, lalu berbalik ke topik, kalian Istana Binatang Roh juga datang ke panggung Kaisar, berapa banyak dari kalian yang telah lulus tes bakat? Petik 2, hanya Mingyue, kata, Lu Chen bukannya saya tidak lulus, hanya saja kami tidak mendaftar sama sekali. Kami mengantar Mingyue ke sini, karena gerbang istanaku hanya mengizinkan Mingyue untuk mendaftar. Ling Chang mendekat lagi dan berbisik, karena Raja Yuan ada di sini, gerbang istana awalnya saya tidak ingin mengirim seseorang untuk mendaftar, tetapi bos pagoda Chang Yuan mengirim pesan, berharap Istana Binatang Roh akan mengirimkan salah satu murid terbaik untuk berpartisipasi, jadi gerbang istanaku memutuskan untuk membiarkan Mingyue datang. Siapa bos pagoda Chang Yuan? Lu Chen bertanya lagi. Pemimpin umat manusia. Kaisar manusia, tentu saja tidak, kaisar umat manusia kita telah menghilang selama 100.000 tahun, dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup.
Ling Chang menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, Raja Super sejati umat manusia yang terkuat adalah pemimpin kita, dan keberadaan itulah yang menghancurkan Raja Yuan. Mengapa Istana Binatang Roh berani mengirim Ming Yue? Lu Chen bertanya. Tentu saja, kata-kata pemimpin umat manusia berarti bahwa pemimpin umat manusia ingin melindungi Ming Yue. Bahkan Raja Yuan tidak berani memikirkan Ming Yue. Ling Chang mengangguk. Bagus. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, bahkan jika Raja Yuan berani bertarung, ayo lulus ujianku dulu. Sebenarnya, kamu adalah orang dengan potensi terbesar di antara bakat seni bela diri yang pernah saya lihat, dan kamu adalah orang terakhir yang harus datang ke sini. Ling Chang berkata, "Yah, jika kamu tidak datang, kamu akan datang. Jika kamu datang, kamu akan aman." Lu Chen terkekeh, pernyataan sederhana seperti itu menyimpan penjelasan lain. Naiklah ke platform Kaisar, sebaiknya kamu tidak naik ke puncak, atau kamu tidak akan diawasi oleh Yuan Wang. Kata Ling Chang. Karena aku di sini, aku akan memanjatnya jika aku bisa. Aku tidak akan menyerah di tengah jalan karena aku takut pada Raja Yuan. Kata Lu Chen, jika kamu naik ke puncak, kamu akan menghadapi tantangan Raja Yuan di kompetisi besar di Miao dalam waktu 3 bulan. Apakah aku akan dipukuli sampai mati oleh Raja Yuan? Umumnya tidak, tapi akan dihapuskan oleh Raja Yuan. Penghapusan macam apa? Mari kita bicarakan nanti, sekarang bukan waktunya membicarakannya. Saat berbicara, suara Raja Jia terdengar, memanggil semua kandidat di Miao untuk berkumpul di pintu masuk panggung Kaisar. Ujian di Miao akan segera dimulai. Lu Chen kemudian berjalan mendekat, berjalan ke pintu masuk panggung Kaisar bersama semua saudaranya, dan menunggu perintah Raja Jia untuk naik ke atas panggung. Lu Chen, aku baru saja mengobrol dengan Xiao Wan dan mengabaikanmu, apakah kamu marah? Saat ini, Ming Yue datang sambil tersenyum dan berdiri di samping Lu Chen. Bagaimana mungkin? Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, kamu dan Waner adalah saudara perempuan yang menikah dengan Jinlan, bagaimana aku bisa iri pada Waner? Lu Chen, aku selangkah lebih cepat darimu. Aku telah menjadi raja sejati. Bagaimana denganmu? Ming Yue menatap kosong ke arah Lu Chen, dengan kasih sayang yang mendalam di matanya yang indah. Sebenarnya aku sudah lama menjadi raja sejati, tapi wilayahku tidak mengizinkannya. Lu Chen terbatuk untuk menyelamatkan mukanya. Xiao Wan memberitahuku bahwa kamu membunuh Raja Sejati Sanhe, dan kekuatan tempurmu sudah berada pada level Raja Sejati tingkat menengah. Kata Ming Yue, jadi, kamu harus berlatih dengan rajin dan berusaha menjadi Raja Sejati tingkat tinggi dalam waktu singkat. Lu Chen tersenyum, dan berkata, jika tidak, ketika aku menjadi Raja Sejati, kekuatan tempurku akan menjadi lebih menakutkan. Jangan biarkan aku jatuh terlalu jauh. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku punya Xiao Yu. Ming Yue tertawa, baiklah. Lu Chen terkejut sejenak, lalu dia terkekeh, sial, Xiao Yu adalah yang terkuat. Begitu lengan unicorn dilepaskan, itu akan menyapu bersih semua raja sejati. Lu Chen, hati-hati. Ada calon di Miao yang sangat aneh, selalu menatapmu secara diam-diam. Ming Yue tiba-tiba mengirimkan suara seperti ini. Hati Lu Chen membeku, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, dan melihat seorang pemuda aneh menatapnya tidak jauh.